Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara Jemaah Talabul Ilmi Al-Hanif, kelompok ilmu tauhid. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas izin ridhonya, taufik hidayahnya. Alhamdulillah malam hari ini kita masih sama-sama hadir pengajian kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya, insyaallah sampai di akhir akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, baik minggu lalu saya sudah jelaskan tentang sifat Allah SWT ini sampai di sifat pokok ya. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari para jemaah, silakan. Kalau ada pertanyaan. Terutama mungkin nyangkut bicaraan kita yang minggu lalu. Kalau ada yang perlu ditanya, silakan. Ada ya? Baik ya, kalau tidak ada, saya sedikit akan mengulang sifat 1, 2, dan 3 ini ya, walaupun hanya selintas supaya kita jangan lupa. Sifat 20 yang wajib dan yang mustahil bagi Allah SWT, insyaallah akan dijelaskan. Yang pertama yaitu sifat wujud. Wujud artinya ada. Lawannya adalah sifat mustahil. Ya, mustahil tidak ada. Ya, dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Nah, yang dimaksud sifat wujud artinya ada. Yang ada adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajib ada itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajib bagi akal kita membenarkan tentang adanya zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya adalah mustahil. Ya, mustahil zat Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Ya. Karena dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menjadikan langit, ya, bumi dan semua barang yang ada di antara keduanya. Ya. Nah, sekarang langit buminya ada, ya.
yang dijelaskan dalam Al-Quran itu ya, bahwa langit, bumi ada ya, walaupun langitnya itu sebetulnya yang kita lihat itu kan hanya batas pandangan mata kita ya, tapi ya, kita yakin betul kalau langit itu ada ya, kita yang yakin betul. Kemudian bumi ya, buminya ya tempat kita tinggal ada ya, sudah itu barang, semua barang yang ada di antara keduanya ada juga, termasuk kita ya. Jadi kita ini adalah termasuk yang hidup di antara langit dan bumi. Kemudian makhluk-makhluk lain ya, ya binatang, tumbuhan ya, kemudian makhluk-makhluk yang gaib lainnya yang ada di antara langit dan bumi. Nah, kesemuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan atau menciptakannya ya. Nah, langit, bumi serta isinya ini menjadi dalil ya, sebagai bukti ya, atau sesuatu yang menunjukkan tentang adanya sesuatu yang lain ya. Nah, kalau ini jadi bukti, buktinya ada yang menciptakannya ya, nah maka kita harus yakini betul ya, kalau zat Allah SWT itu ada, karena tidak mungkin langit, bumi serta isinya ini jadi sendiri tanpa ada yang menjadikan ya. Mustahil langit, bumi serta isinya ini jadi sendiri tanpa ada yang menjadikan ya. Nah, jadi inilah yang harus kita tanamkan ya di dalam jiwa kita, bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib bagi akal kita membenarkan ya tentang adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian tiap-tiap kita melihat segala sesuatu harus kita tanggapi dengan rohani kita, bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakannya ya. Jadi tiap-tiap kita melihat segala sesuatu yang maujud, yang nyata dalam pandangan zahir kita maupun mungkin dalam pandangan batin kita, maka kita yakini bahwa semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalaupun mungkin nanti saat-saat mungkin kita beramal, kalau sudah masuk ke tingkat ilmu tarekat ya, kita menyaksikan sesuatu umpamanya, sesuatu yang sangat luar biasa yang belum pernah kita saksikan ya, jangan itu dikatakan Tuhan ya. Tiap-tiap yang maujud pada pandangan zahir maupun pandangan batin kita itu adalah makhluknya Allah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditetapkan dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama ya. Itu jadi patokan kita ya. Jadi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bisa diumpamakan ya, seperti apa dia, tapi yang kita yakini ya, bahkan wajib bagi kita meyakininya bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada ya. Jadi alam ini sebagai bukti tentang adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alam dibagi dua, alam zahiriyah dan batinnya, alam jasad dan alam ruh
Alam jasad inilah yang kita saksikan, yang bisa kita lihat, bisa kita pegang, ya. Ini namanya alam jasad. Kalau alam batin, alam ruh itu nggak bisa juga kita lihat dengan mata zahir, mata gaib, ya. Tapi wajib juga kita meyakini tentang adanya ruh, ya, tentang adanya ruh, ya. Nah, jadi kalaupun mungkin alam arwah atau alam ruh itu mewujud ya dalam pandangan batin kita, jangan itu dikatakan Tuhan, ya. Karena patokan kita zat Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpama. Sebab itu tidak bisa kita hayal-hayal. Apalagi kalau kita mau berusaha, ya, berusaha mau melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Ya, tidak ada jalannya. Kita cukup meyakini. Ya, cukup meyakini. Ya. Nah, hanya saja ya bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mengenal, ya, mengenal Tuhan lewat ilmu namanya. Ya, nanti di hari akhirat nanti dijanjikan Tuhan ada ru'yatullah, perjumpaan kepada zat Allah yang sebenarnya. Ya Allah. Kalau sekarang kita belum mampu mau melihat wujud zat, ya, yang sebenarnya itu tidak ada kemampuan, alam tidak ada kemampuan, hancur, ya, alam semesta ini hancur. Kalau nyata zat Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi tidak ada yang bisa nanggungnya, ya. Tapi kalau nanti dijanjikan Tuhan ru'yatullah, perjumpaan kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya, nah berarti kita sudah berikan kemampuan, ya. Nah, tapi seperti apa jalannya, nah insyaallah nanti kita pelajari, ya, lewat ilmu tasawuf nanti, ya. Nah, sifat wujudnya Allah disifatkan ke kita, ya. Bagi kita adalah tubuh kita ini. Tubuh kita inilah, ya, sifat wujudnya Allah yang disifatkan ke kita, sehingga si tubuh kita ini menjadi dalil, ya, menjadi dalil, menjadi keterangan atau sesuatu yang menerangkan tentang adanya sesuatu yang lain, ya, si tubuh kita ini menjadi dalil, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, di mana kamu, kata Allah, serta aku. Jadi artinya zat Allah Subhanahu wa taala itu selalu berserta kita, ya, dia selalu berserta kita dan dia sangat dekat buat kita, ya. Dia sangat dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Nah, permasalahannya Allah sangat dekat kepada kita, tapi kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu. Bahwa sesungguhnya dia sangat dekat. Ya, jadi inilah, ya, sifat
sifat wujudnya Allah yang disifatkan kepada kita, bagi kita adalah tubuh. Ya. Ini yang nyata, dalil yang nyata, yang kelihatan. Kemudian dalil yang tidak nyata. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dua unsur, yaitu unsur jasad dan unsur ruh. Ya. Selagi jasad kita ini mempunyai sifat hidup, berarti dia punya nyawa. Ya. Kalau dia punya nyawa, berarti punya ruh. Ya. Nah, sekarang antara jasad dan ruh kita ini kan dia berhubungan. Ya, satu dia. Ya, berhubungan dengan jasad. Ya. Nah, yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu di mana kamu serta aku, kata Allah. Nah, kamunya itu berarti jasad dan ruhnya berarti. Sebab kita yang kita bilang saya itu kan berarti jasad dan ruh. Ya, itulah manusia. Kalau dipisahkan jasad dan ruh itu nggak bisa lagi disebut manusia dia. Ya, kalau dipisah. Ya, kalau ruhnya dipisah dengan jasad, jasadnya itu kita sebut jenazah atau dia bangkai. Ya. Kemudian kalau ruhnya sudah dipisahkan dari jasad, nggak bisa lagi disebut manusia. Nah, disebut ruh. Disebut manusia itu karena ya masih lengkap, ruh dan jasadnya itu masih berhubungan. Nah, jadi wahwa ma'akum aina ma kuntum itu di mana kamu serta aku, katanya itu berarti ya tertuju kepada jasad dan ruhnya. Di mana jasad dan ruhnya itu berada, disitulah zat Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, itulah zat Allah Subhanahu wa taala ada. Ya, dia sangat dekat. Nah, inilah sifat wujud, ya, sifat wujud. Nah, sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud kita ini manusia. Ya, tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud makhluk lain. Ya, kita manusia. Ya, sedangkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna ciptaannya daripada makhluk-makhluk yang lain. Ini kita syukuri. Ya, kita juga ya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Ya, kita yakin bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia punya iman, dianugerahi iman. Ya. Karena kita ada iman, nah, maka kita meyakini kebenaran daripada agama Islam. Karena agama Islam itu adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang sah ya di sisi Allah adalah agama Islam. Ya, jadi kita bersyukur. Ya, ini kalau saya ambil satu perumpamaan, ya, ambil satu perumpamaan yang dikatakan sifat wujud itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, dia maha halus. Ya, kalau dia al-wujud nyata. Ya,
Nah, kalau saya umpamakan contoh ya untuk mendekatkan paham, seperti kita melihat lampu itu, bola lampunya itulah seumpama jasad kita. Jasad kita ini yang bisa dilihat, bisa dipegang. Kemudian cahaya yang memancar itulah seumpama ruh kita. Ya. Sehingga kalau cahaya itu masih memancar, maka kita bilang lampu itu hidup. Lampu itu hidup karena cahaya itu. Ya. Kalau cahaya itu hilang, kita katakan lampu itu mati. Jadi artinya nyawanya lampu itu adalah cahaya. Ya. Jadi seumpama si bola lampu inilah jasad kita. Kemudian si cahaya lampu yang memancar itu seumpama ruh kita. Ya. Nah, setrum itulah seumpama zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat dekat. Ya. Maka si cahaya dan bola lampu itu tidak ada artinya kalau tidak ada setrum. Karena yang menghidupkan cahaya dan yang menghidupkan lampu itu atau bola lampu itu adalah setrum. Nah, jadi betapalah dekatnya, betapalah mesranya sebetulnya hubungannya antara bola lampu cahaya itu dengan setrum. Ya, di mana bola lampu itu ada, di mana cahaya itu ada, disitulah setrum ada. Tapi yang bisa dilihat itu cahaya dengan bola lampu itu yang bisa dilihat. Kalau setrum tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Ya. Ya. Nah, oleh sebab itu si bola lampu dan cahaya yang memancar itu menjadi dalil, sesuatu yang menerangkan tentang adanya setrum. Ya. Dan wajib hukumnya bagi bola lampu dan cahaya itu, ya, wajib hukumnya meyakini tentang adanya setrum. Nggak bisa ditawar. Ya. Dan sudah dirasakan oleh si cahaya itu dan bola lampu itu. Ya, kalau tidak ada setrum, saya tidak bisa apa-apa. Jadi oleh sebab itu, ya, kebinasaan si bola lampu itu tentunya yang membinasakannya adalah setrum.
Kalau umpamanya si bola lampu itu hangus, terbakar dia, berarti yang menghanguskannya itu setrum itu. Jadi yang merusaknya adalah setrum itu sendiri. Kita juga begitu. Ya, si jasad kita ini, kalau dia mungkin ya dapat penyakit atau mungkin yang lain-lain sehingga dia rusak, ini yang merusaknya adalah zat Allah Subhanahu wa taala yang merusaknya. Apapun yang terjadi pada si jasad ini, ya, itu dari zatnya Tuhan, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah kita selalu takut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia maha kuasa. Ya. Kemudian dia maha berkehendak. Kekuasaan Allah tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Tuhan. Ya. Kalau Allah mau berkehendak, ya tidak ada juga yang bisa menghalang-halangi kehendaknya Tuhan. Ya, innama amru idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, makanya kita ya senantiasa kita memohon kepada Allah. Selalu memohon kasih sayangnya Tuhan. Ya. Kita selalu ya memohon supaya Allah itu jangan murka dengan kita, jangan marah maksudnya. Ya. Kemudian kita selalu mohon perlindungan. Ya, selalu mohon perlindungan pada dia.